Beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya tanggal 14 April tahun 1949 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari itu, suasana di sejumlah wilayah Kabupaten Nganjuk sangat mencekam, karena Belanda dalam agresi militer keduanya berhasil menduduki kota Nganjuk. Situasi ini memaksa Ibtu Wiratno Puspoatmojo, saat menjabat Kepala Polisi Kabupaten Nganjuk, sebutan sekarang Kapolres, untuk mengambil tindakan cepat. Kapolres Wiratno memerintahkan anggotanya untuk melaksanakan patroli dan penyisiran ke daerah pinggiran untuk mempertahankan wilayah serta melindungi masyarakat Nganjuk. Selain itu juga untuk mencegah agar pasukan tentara Belanda yang berusaha memasuki wilayah Nganjuk lewat perbatasan tidak bertambah banyak. Sedikitnya ada 2 regu yang diperintah oleh Kepala Polisi Kabupaten Nganjuk untuk patroli. 1 regu bergerak ke arah sektor selatan, berkedudukan di Desa Ngelaban Kecamatan Loceret, dipimpin langsung oleh Kepala Polisi Kabupaten Nganjuk Ibtu Wiratno Puspoatmojo. Satunya lagi, di sektor utara dipimpin Pembantu Inspektur Polisi 2 Pagukusnan. Rombongan patroli sektor utara dipimpin Agen Polisi I Sukardi, beranggotakan 17 polisi istimewa. Rombongan sektor utara bermarkas di Duku Baleturi, Desa Ngadiboyo, di sebuah loji, sebutan bangunan Belanda, yakni perumahan milik Perhutani Nganjuk. Patroli dilaksanakan dengan jalan kaki, mengarah ke Duku Alas Jalin, Desa Ngadiboyo. Lantaran waktu itu, minim sarana untuk mendukung tugas patroli. Mungkin keuntungan patroli jalan kaki waktu itu adalah lebih bisa menyisir wilayah-wilayah lebih ke dalam dan terpisah, sehingga gerakan mereka tidak mudah diketahui Belanda. Selain itu, regu patroli pejuang Polri lebih menguasai medan dibandingkan dengan tentara Belanda sehingga menguntungkan pejuang bila terjadi pertempuran. Mereka menyusuri pematang sawah, hutan, serta pemukiman penduduk. Lokasi rumah penduduk satu dengan lainnya masih berjauhan, membuat para polisi istimewa lebih waspada, sigap dan siaga dalam melaksanakan tugas patroli. Sekitar tengah malam, patroli hingga sampai Dusun Alas Jalin, perbatasan Nganjuk, Madiun. Para patroli istimewa bertemu tentara Belanda yang bermarkas di wilayah Saradan, Kabupaten Madiun. Akhirnya terjadi kontak senjata antara kedua belah pihak. Sebenarnya pihak pejuang menyadari kekuatan kedua belah pihak tidak berimbang. Di pihak musuh, Belanda dilengkapi senjata lebih modern dibanding senjata yang dimiliki para pejuang, jenis US Karabin 95. Tak heran, para pejuang berhasil dipukul mundur dan patroli dihentikan. Para pejuang kembali ke markas semula di loji, Dusun Turi, Desa Ngadiboyo, sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia Barat. Mereka beristirahat hingga tertidur karena kelelahan setelah melakukan patroli. Tidak menyangka, ternyata pelarian para pejuang diikuti terus oleh tentara Belanda. Hingga sampai ditemukan markas para pejuang di Dusun Turi, Desa Ngadiboyo. Para pejuang yang sudah terlelap tidur tidak mengira sama sekali, bahaya telah mengancam. Tiba-tiba tentara Belanda menyerang markas dari arah selatan loji. Mengetahui serangan berasal dari tentara Belanda, para pejuang lebih memilih bertahan dalam kegelapan loji, tanpa sorot lampu. Pagi yang gelap gulita itu, memaksa tentara Belanda mendobrak pintu loji dan memaksa masuk, mencari persembunyian para polisi. Dengan membawa lampu, belor, mengantarkan cahaya lampu itu ke persembunyian para pejuang. Dengan nada keras, tentara Belanda memaksa para pejuang untuk keluar dari persembunyiannya dan berkumpul di halaman. Namun tak satu pun para pejuang menuruti perintah tentara Belanda. Tentara Belanda percaya bahwa para pejuang tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerang balik, lantaran persenjataan dan amunisi yang dimiliki sudah menipis saat serangan di perbatasan Nganjuk, Madiun. Perintah untuk keluar tidak dituruti oleh para pejuang, hingga terpaksa tentara Belanda memaksanya keluar. 2 orang tentara Belanda terus mendobrak masuk dan mengarahkan lampu, belor, ke seluruh ruangan. Seorang membawa senjata lengkap sambil menenteng lampu, belor, satunya lagi mengawal temannya dengan terus berteriak, "Keluar, keluar!" Sepasukan lainnya berjaga-jaga di luar loji. Saking jengkelnya, akhirnya tentara Belanda berhasil menyeret para pejuang keluar ruangan untuk berkumpul di halaman. Mereka berdiri berjajar sambil mengangkat tangan. Aksi tutup mulut dari pihak para pejuang terus terjadi hingga menyulut kegeraman pihak tentara Belanda. Lebih-lebih, saat ditanya, apakah di dalam loji telah tersimpan senjata, tidak mendapat jawaban. Tiba-tiba, Belanda memberondongkan amunisinya ke tubuh para pejuang. Karuan saja, mereka menjadi kocar-kacir, dan bergelimpangan bersimbah darah segar. Sebanyak 12 orang meninggal di tempat, 3 orang luka berat,
dan 2 orang berhasil melarikan diri. Selesai melakukan penyerangan, tentara Belanda kembali ke markasnya, di Saradan. 3 korban luka berat, yakni Lasimin, Sukijan alias Uripno, dan Suparlan. Sedangkan 2 pejuang yang berhasil lolos, yakni agen polisi 2 Ramelan dan agen polisi 2 Suripto. Ramelan kabur dari kepungan tentara Belanda dengan membobol pintu belakang loji. Mereka bersembunyi dalam parit belakang loji, lalu berlari dengan membawa senjata rekannya yang telah gugur ditembak tentara Belanda. Ramelan berlari menuju pos Wedegan, Kecamatan Rejoso untuk minta bantuan pembantu Inspektur Polisi IPA Gukusnan. Bersamaan suara keras tembakan dari arah desa Ngadiboyo, di tempat lain, Kesatuan Batalion Guritno langsung bergerak mencari sumber ledakan. Dalam perjalanan sekitar 8 km, salah satu anggota Batalion Guritno, Satimin menghampiri warga masyarakat sedang membawa 3 korban luka berat menuju pos kesehatan tentara di Desa Mujung, Kecamatan Gondang. Saat ditanya, salah satu korban menjawab, "Saya korban pertempuran Turi." Menerima laporan tersebut, Pak Gukusnan langsung bergerak menuju ke loji Dusun Baleturi Desa Ngadiboyo bersama sejumlah warga Rejoso. Mereka langsung menolong korban yang masih hidup dan mengevakuasi jenazah para pejuang yang gugur. Evakuasi berlangsung selama sekitar 2 jam tersebut, dipimpin Kepala Polisi Kabupaten Nganjuk Ibtu Purnawirawan Wiratno Puspoatmojo. Korban hidup dilarikan ke pos kesehatan tentara di Desa Mujung, Gondang. Sedangkan, pejuang yang gugur, jenazahnya dimakamkan di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang. Pertempuran para pejuang polisi istimewa melawan tentara Belanda, tanggal 15 April tahun 1949 tersebut dikenang sebagai tragedi Ngadiboyo. Sedikitnya 12 pejuang polisi meninggal, 3 luka berat, dan 2 selamat, di lokasi loji milik perhutani, Dusun Baleturi, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso. Untuk mengenang jasa perjuangan para polisi istimewa yang gugur mempertahankan kemerdekaan RI, 15 di lokasi tersebut dibangun sebuah monumen, tragedi Ngadiboyo. Dalam pertempuran Ngadiboyo, 12 pejuang Polri gugur, yaitu, 1. Agen Pol kelas 2 Bagus, 2. Agen Pol kelas 2 Diran Sogol, 3. Agen Pol kelas 2 Laiman, 4. Agen Pol kelas 2 Sukatmo, 5. Agen Pol kelas 2 Mustajab, 6. Agen Pol kelas 2 Sumargo, 7. Agen Pol kelas 2 Sarjono, 8. Agen Pol kelas 2 Samad, 9. Agen Pol kelas 2 Masidi, 10. Agen Pol kelas 2 Saimun, 11. Agen Pol kelas 2 Simin, dan 12 agen Pol kelas 2 Musadi. Korban luka berat, 1. Agen Polisi K2 Sukijan Uripno, 2. Agen Polisi K2 Lasimin, 3. Agen Polisi K2 Suparlan. Korban yang masih hidup dan selamat, agen Polisi K2 Ramelan dan agen Polisi K2 Suripto. Tiap tahun, bertepatan dengan HUT Bayangkara, tanggal 1 Juli selalu dikenang kembali jasa-jasa mereka sebagai para pejuang bangsa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertepatan tanggal 1 Juli pula, Polres Nganjuk beserta jajaran selalu melaksanakan upacara ziarah nasional di Monumen Tragedi Ngadiboyo.